beda agama doa kita nggak takut. Nggak nyampe. Iya benar. Saya juga dulu gitu. Waktu saya baru masuk Islam, nama saya meninggal dalam keadaan kafir, saya tanya ke semua ustadz, sampai ke Habib saya. Ya, semua jawabannya sama, doanya nggak nyampe. Itu yang bikin Dan saya sedih. aku nyeselnya taunya pas dia udah nggak ada gitu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa kembali di Donditan Channel. Malam hari ini saya kedatangan tamu ya, seorang wanita nih cerita ini. Namanya siapa, Pak? Namanya Nona Carlos Sasita. Nona siapa? Carlos Sasita. Nona Carlos berarti. Oh. Nona itu nama berarti. Nama. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona, namanya Nona ya berarti. Oh, oke. Asli mana, Pak? Asli orang Medan. Oh, Horas, Bah. Kan pakai marga Simarmata. Oh iya iya. Marga. Nona Carlos Simamarta. Iya. Tadi lu bilang apa? Simamarta apa tadi? Simalungun. Saudaranya Simalungun. Mbak Nona nih berarti pernah jadi mualaf ya berarti ya? Iya. Tahun? Tahun 2012. Oh, udah lama Ya dong. udah lama sebenarnya. Oh, oke. Duluan sih itu malah daripada saya. Oh, 2012, saya 2014. oh iya. Lama ya. Dari gereja apa dulu? Dulu masa-masa kecil tuh Katolik dulu. Oh, Katolik dulu. Katolik dulu. Terus sempat pindah. Ya ikut aja orang tua, ikut orang tua kemana ya. Aku kan masih kecil jadi nggak tahu gitu. Terus abis dari Katolik masuk ke Protestan. Protestan. GBI. Karena orang tua pindah. Iya iya. GBI. Iya. GBI apa? Bethlehem waktu itu di Taman Kencana. Bethlehem atau Betani? Bethlehem. Saya Betani dulu. Oh iya iya. GBI Betani dulu. Iya GBI Betani macam-macam sih. Oh ini GBI Bethlehem di Taman Kencana. Taman Kencana. Dari mana tuh? Jakarta Barat ya? Barat-barat semua deh. Cengkareng ya? Iya. Oh mainannya Cengkareng. Iya kan emang lahir di situ. Cendrawasih. Oh asli situ. Asli situ lahir situ. Nggak jauh, saya dulu di itu apa namanya? Kembangan baru. Puri Kembangan. Puri, Iya. Puri Kembangan. Jauh. Sama-sama Jakarta Barat lah ya. Berapa tahun tuh jadinya dari kecil Katolik? Dari kecil Katolik. Terus umur berapa pindah ke Protestan? Kalau pindah ke GBI ya, Protestan itu udah remaja sih. Oh udah remaja. SMP, terus? SMP ke SMA. Berarti dari GBI ke Islam? Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Orang tua tahu? Gak ada yang nyuruh, semua tahu. Nggak apa-apa orang tuanya? Ya nggak bilang nggak apa-apa, nggak mungkin nggak apa-apa kan, gitu. Pasti banyak pertentangan lah gitu. Nggak dipasung tapi kan waktu itu? Enggak sih, nggak dipasung. Nggak sampai dipasung gitu. Tapi gimana waktu itu sama keluarga? Ya ditentang sama keluarga, diprotes, sempat terancam juga diusir gitu. Maksudnya, sempat diusir? Ya, maksudnya terancam lah gitu. Cuman posisinya waktu itu sudah ada orang yang dekat dengan aku gitu. Oh calon. Terus? Kebetulan juga emang dari remaja nggak pernah ditaksir sama yang seiman gitu. Oh gitu. Yang naksir selalu kaum muslim gitu. Oh gitu. Terus? Ya jadi apa ya? Kayak nggak bisa milih gitu. Nggak bisa milih, maksudnya nggak bisa milih agamanya gitu? Iya, maksudnya pengen sih sebenarnya kayak orang lain gitu ditaksir sama ada yang suka seiman gitu atau sesuku gitu minimal. Enggak. Atau pendeta gitu. Iya, berharap dulu begitu. Oh dulu pengennya pendeta. Iya, dulu sesuai harapan orang tua lah gitu maksudnya gitu. Orang tua berarti aktif di gereja ya? Aktif banget. HKBP juga ya. Oh pernah HKBP juga? Kalau orang Batak itu kan sistemnya walaupun dia gereja di Katolik, walaupun dia gereja di GBI, tapi di HKBP dia itu suatu kewajiban. Jadi jemaat juga maksudnya? Iya, harus. Oh jadi double? Harus, iya. Loh, jadi kalau minggu ke gereja 2 kali gitu? Jadi walaupun misalkan nih kita gereja di GBI, anaknya mau nikah, surat itu dari HKBP harus keluar. Oh, karena HKBP itu kalau nggak salah ini ya, mengedepankan tradisi ya? Betul. Ya, betul ya? Adat istiadat itu harus kuat di situ. Malah? Harus dilibatkan bahkan dari pendetanya, kalau menikah itu harus dilibatkan HKBP-nya. Gitu. Oh jadi walaupun di tetap menjadi anggota KBP tapi mau gereja kemana lagi nggak apa-apa? Bisa, boleh nggak apa-apa. Oh, boleh tapi begitu? kalau acara pernikahan mereka harus dilibatkan dan harus aktif di situ. Kalau nggak aktif di HKBP mereka nggak kasih surat itu, surat izin nikah itu. Oh gitu. Saya dengar dulu kalau nggak salah. Karena kan kalau Batak sama Batak harus pakai adat kan nikah. Oh nggak pakai duit? Pakai duit. Cuman kan kalau Batak sama Batak. Kenapa deh?
Aku mau Lu ketawa. bener pakai duit kan? Lah ya masa nggak pakai duit? Aku mau ketawa. Kok dia ketawa? Ya terus. Iya, jadi maksudnya tuh kan hilang deh Kok fokus. hilang deh. Pakai adat. Iya, jadi Hmm. harus tetap HKBP itu Ya. diprioritaskan. Tradisinya tetap harus Betul. dipakai gitu ya. Dulu saya pernah dengar gini, kalau ada anggota jemaat HKBP, misalnya satu keluarga misalnya 5 orang, Mm-mm. satu orang misalnya murtad misalnya, Mm-mm. yang empat-empatnya katanya dikeluarin dulu gitu katanya. Bener nggak? Oh, nggak tahu, saya itu belum pernah dengar. Saya dulu pernah nemuin kasus begitu di Serang. Belum pernah dengar sih. Empat-empatnya dikeluarin dulu, kalau mereka masih tetap mau di situ, mereka harus belajar dari nol lagi katanya. Belajar dari nol lagi. Iya. Oh, jadi double gitu ya? Iya. HKBP juga, terus Dan harus GBI aktif, juga. karena kalau nggak aktif mereka nggak anggap sebagai keanggotaan. Iya, terus berarti ke gerejanya kalau hari Minggu gimana? 2 kali gitu? Iya, kadang ke situ ya begitulah, Sabtu di sini, kadang Minggu di situ. Nah, terus kalau gitu. perpuluhan Kalau juga dua-duanya? Perpuluhan? Iya. Ada iuran juga, dua-duanya ada iuran. Waduh, iya. Taat berarti itu ya waktu itu ya? Ya taat kalau Batak tuh biasanya. Harus taat ya? Hah? Jadi, Harus aktif. jadi harus perpuluhannya aktif. 20% tuh? Harus Iya. aktif, iya dong. Enggak, kalau perpuluhan itu kan yang uang kita kebaktian kan. Bukan, kalau yang kebaktian kan kolektor namanya. Oh iya, itu kolektor. Kalau yang perpuluhan kan bulanan. Janji iman itu. Gimana lain lagi, Kayak gitu, anak iya. sulung, buah sulung lain lagi. Di HKBP ada nggak buah sulung? HKBP kurang tahu, aku nggak aktif soalnya kan. Oh, di Mama sama HKBP-nya bapak. nggak aktif. Mm-mm. Oh. Mama sama bapak. Baru tahu loh saya loh. Karena kan aku nikah sama muslim. Kalau kakakku, Jadi waktu itu masuk Islamnya karena menikah. iya karena memang juga jodohnya ya dia gitu mungkin ya. Karena aku nggak pernah menjalin hubungan sama yang beda agama, apa sama yang seagama gitu enggak. Iseng apa itu kok? Hah? Kok ini nyarinya yang beda agama? Iya gitu, gue bertanya-tanya aja dalam hati, kok aku nggak pernah ya gitu. Kayak kakakku kan ada gitu, kok dapat sih seiman, kok dapat, kalau aku enggak. Terus akhirnya dulu nikahnya gimana? Pakai adat apa? Pakai adat suami. Oh enggak, jadi nggak pakai adat Ikut dia. Batak. Oh. Kalau di Batak itu jadi karena udah putus kan, Mm-mm. jadi cuman adatnya cuman bapak kasih ulos aja gitu sebagai simbol. Maksudnya putus sama keluarga? Putus secara Adat. adat. Oh jadi nggak dianggap anak gitu? Dianggap, Tetap anggap cuman anak. ya nggak pakai adat Batak kan, jadi dia cuma kasih simbol aja, kasih ulos. Gitu. Oh, terus dicoret dari daftar harta warisan nggak? Enggak. Oh enggak, masih dapat warisan. Udah warisan. Kenapa gue warisan? Lo kan gue aja. Aduh. Apa? Ya, gue mesti cari dulu di lemari tuh. Ini ada TikToker ribetin aja, jadi TikToker. Ini acaranya ketahuan dulu nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak apa-apa. Justru kita santai. Kalau di channel saya tuh santai, jangan yang tegang-tegang begitu. Kalau tegang-tegang, kalau udah nggak live baru boleh tegang-tegang ya. Jadi kok kalau dibilang Kristen yang kurang taat, sebenarnya nggak juga ya. Karena waktu masuk Katolik juga masa-masa aku remaja itu, aku udah banyak bertanya gitu di pikiran aku saat di Katolik, contohnya pada saat kita berdoa ke patung Bunda Maria itu bertanya gitu. Udah banyak pertanyaan. Karena dulu mamaku tukang keramik. Tukang jualan keramik. Patung gitu, kayak bentuk-bentuk bikin patung Maria. Bentuk simbol-simbol religi gitu. Oh. Kayak salib, Dewa Bulai, Dewa Kuan Im tuh mamaku jualin. Hah? Iya. Bikin dewa patung Kuan Im? Iya. Kuan Kong? Iya. Itu belanjanya di Warasari dulu waktu gitu. kecil. Iya. Walah. Jadi waktu ngelihat patung Bunda Maria di gereja itu bertanya-tanya, ini kan tapi kan gitu. Katolik kan nggak berdoa kepada patung. Ada. Pada saat momen kita habis misa kan kita ke Bunda Maria ambil airnya. Iya. Kita berdoa. Tapi kan nggak berdoa kepada patungnya. Mendoakan justru. Biasanya kan kalau nggak salah kan Katolik kan berdoanya tetap kepada Bapa, tapi melalui Bunda Maria gitu ya. Oh, iya. Gitu. Terus bertanya apa waktu itu? Kenapa aku harus menghadap dia gitu? Kan dia hanya patung. Gitu. Terus ya begitulah perantara pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Terus kayak nanyanya ke siapa? Ke pendeta? Dalam hati. Dalam hati aku udah kira nanya pastornya. Udah banyak bertanya gitu dalam hati aku gitu. Terus kalau di GBI itu
banyak simbol-simbol yang aku juga pertanyakan gitu. Contohnya kayak pohon Natal. Dari mana? Kenapa seperti ini nggak ada gitu. Di Bible. Terus ada Santa Claus gitu. Santa Claus nggak ada. Iya, Tapi kalau pohon Natal nggak disebut pohon Natal, tapi ada di Perjanjian Lama bahwa kalau orang yang menebang pohon bawa masuk ke dalam rumah dikasih hiasan segala macam itu nggak boleh. Nggak boleh justru ya. Justru memang begitu ayatnya. Tapi ini malah pakai pohon Natal. Iya. Dihias-hias pula. Jadi maksud aku bertanya ini simbol apa gitu kan. Terus Santa Claus itu siapa gitu. Kecil-kecilan aku udah bertanya gitu. Santa Claus bukannya opung. Gile, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Santa Claus gitu ya. Santa Claus, pohon Natal, lonceng, kayak gitu-gitu. Itu aku bertanya gitu, bertanya dalam hati. Nggak nanya Natal tanggal 25 Desember gitu. Dulu ngikut aja, walaupun banyak pertanyaan dalam hati, tapi aku ngikut aja gitu. Terus pada waktu nikah, kan berarti kan harus, waktu itu kan masuk Islam karena menikah. Terus gimana? Ngelihat Islamnya gimana? Ini agama ribet amat gitu enggak? Iya, proses ya. Jadi awal-awal itu belajar sholat, segala macam. Begitu awal-awal lihat YouTube ya, lihat dakwahnya para ustadz, segala macam. Alhamdulillah gitu. Aku menemukan jawaban hal-hal yang dulu-dulu aku pertanyakan dalam hati. Justru begitu. Tentang agamanya, tentang bagaimana dia lahir, begitu-gitu deh pokoknya. Maksudnya tentang Kristen? Iya, malah dari Ustadz? Bukan, aku searching aja sendiri, belajar sendiri gitu. Nggak ngelihat itu, nggak nyari channel Donditan? Diketawa? Belum kenal dulu. Iya. Oh malah jadi, malah mengetahui jawabannya setelah masuk Islam? Iya, apa yang aku pertanyakan dulu justru sekarang ini, Masya Allah, ternyata begini, begini. Justru malah semuanya pertanyaan terjawab. Sekarang ini terjawab semua. Nah dulu waktu nikah, masuk Islam, setelah tahu Islam, belajar Islam kan? Terus ngelihat Islamnya bagaimana? Ini jadi panjang ya? Iya, memang panjang, masa 10 menit. Jadi dulu tuh sempat benci. Sama Islam? Sebelum nikah atau sudah nikah? Sebelum nikah, bahkan sebelum kenal Islam benci. Loh, kalau benci kenapa mau nikah sama orang Islam? Justru itu. Agamanya dulu satu keluarga kita ya, merasa Islam itu arogan, agama teroris, agama yang disuruh membunuh. Gitu. Jadi maksudnya yang dianggap ya image orangnya image-nya atau image-nya di kita itu kita mandang Islam itu seperti itu. Gitu. Agama yang keras gitu. Pokoknya benci lah gitu. Gitu. Apalagi waktu kejadian World Trade Center itu di Amerika. Ya. 9/11 ya. Kayaknya kita ngeliat orang bersorban sama jenggot itu kesel gitu. Gitu ya. Sekarang suami berjenggot? Enggak. Enggak. Apa lagi nih? Apa nih? Dipakai gini? Hah? Mic aja. Buat begini aja. Anggap aja ini mic studio gitu ya. Buset ya. Ini berapa handphone? TikToker ingat. Ini handphone banyak banget. Kamera berapa biji? Kayaknya Koko juga pasti kayak gitu. Banyak. Akhirnya terjawab. Beda dikit. Kalau saya dulu waktu kecil nggak punya image yang negatif terhadap Islam. Saya dulu mandangnya Islam sama Kristen tuh seperti dua anak punya satu bapak lain mak gitu aja. Yang satu Ismail, satu Ishak gitu. Yeah. Jadi saya waktu masih kecil aja udah bisa mikir bahwa ini Tuhannya sama Islam sama Kristen. Cuman cara ibadahnya gitu mungkin beda. Cuman itu kan belum tahu sejarah Kristen gimana, sejarah Islam gimana kan belum tahu. Sama aku juga. Nah, dulu waktu benci dengan Islam, terus waktu ketemu calon yang Muslim, terus waktu nikah itu nggak mikir bencinya kemana gitu? Udah nggak mikir karena apa yang dia tunjukkan ya beda gitu, beda aja. Keluarganya juga, terus temen-temen juga. Ya aku mulai terimage bahwa mungkin itu orang yang begitu oknum, orang yang sesat pemahamannya gitu. Mulai berpikir seperti itu. Setelah menikah, belajar, ternyata alhamdulillah ya ternyata ini agama yang benar. Gitu. Jadi paham lah. Gitu. Kadang-kadang kalau baca Al-Quran juga kayak. Udah bisa baca Quran? Baca Arabnya enggak. Masih mengeja dan patah-patah gitu. Cuma aku kan suka menerjemahkannya, baca. Itu suka kayak terenyuh aja gitu. Matanya suka keluar sendiri gitu. Gitu. Masya Allah ya. Gitu.
Udah baca semua, udah khatam semua baca. Terjemahannya maksudnya? Iya, nggak baca semua sih, cuma ada bagian-bagian yang bagaimana kisahnya Nabi Muhammad, terus bagaimana yang dulu dihina kayak gitu segala macam. Aku cari tahu sendiri gitu. Masya Allah ya. Jadi sekarang sudah yakin dengan Islamnya gitu. Amin. Gitu ya. Nah, waktu itu terancam mau diusir sama orang tua. Iya, karena sebenarnya nggak diusir, cuman shock ya, satu keluarga itu shock gitu. Terus sempat begini ya, begitu biasa lah ya. Tanyain, kenapa masuk Islam gitu? Gitulah segala macam. Waktu itu belum bisa jawab ya, gue mau ikut Yesus gitu. terus. Ya, tapi aku saat ini sih aku udah bisa maksudnya bisa melihat proses yang Allah kasih sama aku itu adalah memang kehendaknya Allah gitu. Karena aku juga mengalami banyak proses spiritual ya. Satu hari mau syahadat itu malamnya aku mimpi itu aku pakaian putih dari atas sampai ke bawah gitu. Terus ini apa gitu, nggak tahu ya gitu. Terus kayak pakaian kayak orang Islam, pakai kerudung gitu, baju panjang gitu. Bersih, putih, bercahaya. Terus di sebelah sana ada cahaya, aku disuruh jalan gitu ke sana. Nah itu maksudnya pengalaman spiritualnya aku yang sehari sebelum bersyahadat. Besoknya. Lalu besoknya setelah bersyahadat masih hati itu kayak masih merasa aduh Tuhan Yesus nih marah gitu. Tuhan Yesus marah. Ya karena udah bersyahadat masih mikir Tuhan Yesus marah. Belum. Jadi sebelum bersyahadat. Pas mimpi itu besoknya pas mau bersyahadat itu dalam hati aku tuh apa aku nanti bagaimana gitu kan. Dre, lu waktu syahadat Tuhan Yesus marah kan, Dre? Nah, dia ngomong gitu sebelum bersyahadat. Takut Tuhan Yesus bersyahadat. Takut Tuhan Yesus marah katanya. Maksudnya doktrin yang di kepala ini masih seperti itu. Belum hilang ya? Kadang kalau latah juga masih menyebut nama Yesus gitu ya. Terus berapa lama setelah bersyahadat ya pikiran yang di bawah alam pikiran bawah sadar kita tuh Tuhan Yesus tuh hilangnya berapa lama? Proses karena belajar. Berapa lama? Aku belajar itu pertama belajar sholat dulu, terus belajar pengertian agama Islam segala macam ya kan. Sampai berapa bulan ya aku baru merasa Masya Allah lah, ini benar-benar ini rencananya Allah gitu. Oh, bukan rencana Tuhan Yesus. Terus? Nah itu belajar sosok Yesus juga ya aku temukannya di Islam juga gitu. Iya. Siapa dia gitu kan, ternyata semuanya itu utusan Allah gitu. Lo dulu waktu Kristennya baca Bible nggak? Enggak juga, nggak rajin juga. Oh, nggak rajin juga? Nggak rajin juga. Oh, berarti... Cuman emang bertanya-tanya dalam hati, kalau di GBB kan lompat-lompat ya. Kalau di mana? Di GBI? Iya. Ngapain lompat-lompat? Kalau ibadah kan dia itu riang gembira, apa sih namanya? Cingkrak-cingkrak. Gitu. Pakai band gitu kan. Puji-pujian. Iya. Emang kok enggak? Sama. Caranya lagi. Iya gitu. Yang ini pakai aja di sini. Ribet banget. Iya, jadi dalam hati kok gini gitu. Padahal kan pesannya ikutlah aku dalam dalam kebenaran ya, pasti lupa tuh ayat. Jalan. Iya. Akulah jalan. Bukan. Ada deh ayatnya yang kok nggak sesuai, yang menurut aku tuh nggak sesuai gitu. Sedangkan kita memuji dia kalau kayak gini gitu. Pernah juga kan ada acara KKR di mall gitu. Ya. Mau nanya nih, dulu waktu masih Katolik sama waktu di GBI dan di HKBP, karena katanya ke HKBP juga, GBI juga. Ya itu orang tua aku. Waktu itu, waktu masih jadi Kristen, mikirnya tuh Tuhan itu satu atau tiga? Satu. Tapi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Karena dulu waktu punya guru sekolah minggu, dia sebut Yesus. Ada satu lagi momen di mana pemuda aku menyebut kalau berdoa Tuhan Yesus. Terus itu aku jadi kayak gimana ya? Ya ini sebut Yesus, Yesus. Sebelah lagi Bapak. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Jadi yang satu menuhankan, yang satu enggak. Tapi kalau Bapak tahu dong, Bapak dong. Bapak di surga tahu. Iya, Tuhan. Yang menurut aku saat ini dialah Allah. Iya, Bapak itu Tuhan. Iya. Tuhan Yesus, Tuhan juga.
Kalau itu aku dari dulu udah yakin kalau dia cuman yang diutus gitu. Oh, jadi waktu masih Kristen udah yakin bahwa Iya, Yesus utusan. dialah yang diutus gitu. Tapi Karena kenapa disebut Tuhan? iya, kenapa disebut Tuhan? Nah itu aku Kenapa nggak protes sama pendetanya? belum ada yang bisa memberi jawaban. Terus belum lagi Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus kan Tuhan juga. Taunya Roh Kudus itu rahmat gitu yang turun rahmat. dengan Rahmat bukan yang kemarin udah pindah. Belum. Jualan bubur. Jualan bubur. Ya, taunya itu rahmat, rahmat atau anugerah gitu ya, yang berkat lah gitu. Itu kan Tuhan juga. Katanya Tuhan juga ya. Kok katanya dulu gimana kata? Aku dari dulu nggak menganggap itu Tuhan, itu adalah rahmat gitu. Kalau sama orang yang Allah kehendaki. Tapi maksudnya di pemikirannya Nona itu Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Ini satu Tuhan apa dua Tuhan apa sama Roh Kudus? Iya, bingung. Mikirnya gimana? Bingung. Tapi sedangkan aku yakin kalau Tuhan itu cuma satu, gitu. Yang layak disembah cuma satu. Gitu. Nah, kalau denger orang bilang Tuhan Yesus, ngebayanginnya muka kayak gimana? Iya, jadi gini, saat dilukis, terus lukisannya dipajang itu ini Tuhan, gitu. Dalam hatiku gitu. Tuhan dilukis Tuhan, gitu ya. Gitu. Nggak, maksudnya bayangannya seperti apa? Laki-laki. Iya, rambut itu panjang. Kan masih aku pertanyakan, apa iya laki-laki, apa iya seperti ini, apa iya rambutnya panjang. Nah, gitu. Terus kalau dengar kata Bapak, bayangannya gimana? Cahaya terang. Cahaya doang? Oh, bukan orang tua jenggot panjang itu enggak? Aku udah berimajinasi bahwa dia sebuah kalau Roh Kudus? Cahaya. Itu burung merpati. Loh ya memang ada di Bible juga iya, ada. Waktu Yesus baptis kan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Itu. Jadi Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan 7 burungnya ngomong dong. Apanya ngomong? Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan 7. Roh Kudus mencegah Injil yang diberitakan di Asia. Oh, di Asia ya. Nggak boleh ya? Tapi gimana? Berarti kan Indonesia nggak boleh juga dong? Nggak, iya. Makanya itu burungnya ngomong. Nggak ada kata burungnya di situ. Loh, katanya burung. Burung kan di Matius sebenarnya. Di Gospel. Loh enggak, ini kita bukan menertawakan ya. Tapi kan ada orang yang masih percaya bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus ini satu Tuhan. Cuman berbentuk tiga pribadi gitu. Tapi dulu aku emang udah yakin. Berarti dulu waktu Kristen nggak belajar nih berarti nih. Iya, nggak dalam memang. Karena terlalu banyak pertanyaan. Banyak banget pertanyaan yang aku rasa nggak sinkron untuk aku pikirin, untuk aku lakuin gitu. Terutama ya itu, puji-pujiannya segala macem gitu. Kayak Loh, bukannya kalau di gereja dulu kan kita kan kalau jingkrak-jingkrak itu bukan seneng pulang dari gereja tuh hati seneng gitu. Aku malah bingung. Aku bingung. Aku malah bingung gitu kayak apa ya? Nggak soul aja gitu, nggak apa sih? Nggak kena gitu secara religi aku merasa. Sukanya yang kusuk gitu. Iya, kusyuk. Berarti salah gereja. Loh, kalau Katolik kan malah kusuk sebenarnya. Katolik kan sebenarnya kan kusuk ritualnya. Kan pujian juga itu pujian ya, juga. nyanyi juga. Ya. Gitu. Ritualnya Katolik malah lebih gimana gitu kan. Dengar lagunya tuh bisa merinding gitu kan. Iya. Kalau Protestan juga ada yang kusuk, Advent kusuk, GKI kusuk. Ada juga dulu pernah masuk gereja yang nggak pakai musik. Ada, ya, ada. Jadi masih bingung sebenarnya kok dulu. Jadi waktu itu salah gereja berarti ya. Jangan dibilang gereja. Harusnya yang kusuk kan. Disebutin tadi apa gereja? Loh, bukan, kan memang kan pilihannya banyak banget. Iya. Pilihannya banyak banget. Ya nggak tahu juga kalau ternyata pilihannya sebanyak itu gitu. Aku juga nggak tahu. Ya, tapi alhamdulillah setelah masuk Islam belajar Islam dong. Alhamdulillah. Sekarang udah belajar Islam dong. Jadi sudah tahu dong. Tuhannya cuma satu gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, ya. Satu dan hanya satu yang layak disembah. Duanya nggak ada. Duanya aja nggak ada, apalagi tiganya gitu kan. Betul. Alhamdulillah. Nah tapi maksud saya gini, waktu mulai belajar Islam, terus mempraktekkan atau menjalankan Islam, itu dulu ada kesulitan nggak? Enggak. Dibantu suami? Enggak, ya. Dibantu teman suami. juga ada yang mensupport gitu, ngajarin, non ini hukumnya begini-begini. Oh ya, suka sharing, kita suka sharing gitu. Alhamdulillah juga aku kan maksudnya dikelilingi oleh orang-orang yang mau ngajarin gitu. Mau membimbing juga, mau ngasih tahu kalau aku salah juga ditegur, ini nggak boleh. Terutama kayak masalah kerudung gitu. Juga ada kasih arahan lah sama teman-teman gitu. Makanya aku seneng gitu kalau sama teman yang dulu waktu pertama pakai kerudung gimana rasanya? Kayak suster gitu enggak? Itu keluarga gempar. Oh, gempar? Gempar gitu. Gemparnya karena aku mulai tertutup. Jadi kakakku sempat mengklaim bahwa aku tuh takutnya katanya ikut aliran-aliran gimana sesat. gitu. Aliran teroris.
Iya, jadi sempat dibilang karena di rumah kan juga tetap aku pakai gitu maksudnya. Jadi dia pikir si Nona tuh takutnya ikut aliran yang keras. Maksudnya di rumah mana? Di rumah orang tua atau di rumah suami? Karena kalau di kumpul keluarga kan ada abang ipar, ada ipar, aku tetap pakai gitu. Jadi di saat itu keluarga mengklaim aku jangan-jangan si Nona ikut aliran yang keras gitu. Karena ya itu tadi. Terus jawabnya gimana kalau tanya gitu? Ribut gitu, jadinya ribut. Saat pemakaman bapak yang paling parah itu karena harus ada acara adat yang harus lepas ini, lepas kerudung. Nah itu petua-petua Bataknya sampai menegur ya, yang Batak-Batak yang tua-tua itu, ketua adat ya kalau misalnya dibilang itu sampai suruh aku buka kerudung. Kalau nggak ikut nggak boleh. Terus dia bilang harus ikut. Harus, katanya dia kasihlah penghargaan terakhir buat bapak kamu, dia bilang kan. Aku diserang mama, aku juga punya abang ipar pendeta gitu yang maksa gitu. Oh, abangnya pendeta? Abang ipar saya pendeta. Abang kandung? Abang ipar. Oh, ipar. Ya di gereja GBI itu. Oh. Ya, jadi katanya mama minta aku untuk lepas agar bisa serentak dengan kakak-kakakku yang lain gitu. Tapi aku tetap pertahankan nggak bisa gitu. Terus kamu nggak nurut sama orang tua katanya gitu. Kamu tuh anak durhaka lah gitu. Karena aku nggak nurut kata orang tua. Terus akhirnya gimana waktu itu? Tetap ikut? Aku pulang. Jadi nggak ikut? Nggak ikut. Oh. Tetap pulang mempertahankan. Aku bilang aku tetap milih berkerudung. Kalau memang nggak bisa ya udah aku pulang. Oh gitu. Berat juga ya berarti ya? Berat banget. Berat banget. Berapa akhirnya lama? Bapak dimakamkan tanpa aku gitu. Oh, sekarang gimana hubungan dengan keluarga? Baik. Sudah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya biar bagaimanapun kan dia mama. Aku tetap harus sungkem, harus hormat, harus sayang sama dia. Gitu. Kalau mama kan nggak ada istilah bekas mama ya? Kalau suami ada bekas suami kan? Bekas mama nggak ada, bekas anak juga nggak ada. Hubungan darah kan masalahnya. Iya. Jadi sampai sekarang sama mama udah baik. Baik, alhamdulillah. Ada tisu nih. Tisu buat apa? Tuh nangis. Oh, nangis. Ya biar nangis dulu dah. Kita tunggu 2 jam lah nangis. Tidak gitu. Udah Bisa juga nangis dia ya. Baru tahu ya nangis ya. Sama lu nggak nangis ya? Sama gua nangis ya. Aduh. Udah kok. Enggak ya? Lu nggak melo sih. Soalnya barusan menyenggol bapaknya yang almarhum. Meninggal, ya. Oh, usia berapa? Bapak meninggal? 69. Oh, ya cukup. Tahun berapa itu meninggal? 2019. 19. Oh, baru 3 tahun ini berarti ya. Di Jakarta, berarti di Cengkareng itu. Ya. Ya, alhamdulillah pokoknya sekarang Nona dengan keluarga kan sudah baik. Sama keluarga yang lain, sepupu, segala macam udah baik. Ya, ya itu ya, perjuangan ya. Namanya sebuah iman yang udah nggak bisa dilepas ya, pengorbanannya harus begitu. Kalau saya sih alhamdulillah sama keluarga waktu itu sih nggak ada masalah apa-apa. Cuma ditanya, dicesar sama kakak perempuan saya. Ngapain lu masuk Islam gitu? Saya bilang, gue mau ikut Yesus. Gitu. Kakak perempuan saya, kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, kita selama ikut Paulus sebenarnya. Lebih dulu gitu. Nggak usah jawab ya, karena saya kasih ayat-ayat nggak bisa jawab. Ya sudahlah, masing-masing gitu. Itu pemakaman bapak itu aku sempat tanya sama temen. Dia deket, dia juga mualaf, dia dari Buddha ke Kristen. Jadi dari Buddha ke Islam. Jadi aku sempat tanya, aku ceritakan, aku sharing masalah aku karena aku sempat disebut anak durhaka gitu. Terus dia punya ustadz yang guru lah dibilang. Dia pertanyakan masalah aku. Terus? Pada saat aku tanya, tolong ditanyakan ke ustadz atau ke gurumu apa. Aku Terus? Ya nanti aku tanya. Setelah berapa hari dia telepon, dia bilang, lu nggak ada salah, Non. Lu udah bener. Dan perjuangan lu itu udah sekelas jihad, dia bilang. Itu kata ustadz. Dan nggak ada, lu bukan anak durhaka. Lu udah melakukan hal yang benar. Gitu. Ya kan kalau yang namanya akidah ya, akidah nggak bisa dilewati oleh perintah orang tua. Perintah orang tua betul kita harus ikutin.
Tapi kalau yang berlawanan dengan akidah kita, ya mohon maaf. Gitu. Tapi kan yang jelas kan biar bagaimanapun kita tetap hormat sama orang tua, apalagi ibu ya. Di Islam apalagi ibu lebih dihormatin 3 kali daripada bapak. Intinya setelah kita masuk Islam kan kita memang harusnya, kalau dulunya sayang kita harus lebih sayang sama orang tua. Tetapi kalau misalnya perintah orang tua itu apa istilahnya melanggar akidah kita, ya kita harus bisa menjelaskan dengan lembut harusnya. Kenapa kita nggak bisa begini gitu. Kan sebenarnya kalau masalah kerudung kan bisa bilang sama mamanya. Aku udah jelasin. Bilangnya gimana? Aku bilang, Ma, ini nggak bisa karena ini masalah prinsip. Udah dari keyakinan aku. Oh, nggak jelasin ke mamanya gini, Ma, coba lihat deh foto-foto Maria misalnya. Ada nggak yang nggak pakai kerudung gitu? Nggak kebayang kayak gitu. Jadi aku bilang ini prinsip, tolong dihargain gitu. Aku menghargai, maksudnya kalau ada acara adat aku masih ikut. Tapi kalau untuk yang satu ini aku udah sampai mohon gitu, sampai mohon nggak bisa gitu. Ya memang itulah sebuah harga ya, harga daripada sebuah iman yang harus dipertahankan. Iya. Jadi jangan sampai sayang kita kepada orang tua sampai melanggar akidah kita. Gitu. Ya alhamdulillah ya, semuanya itu pasti ada hikmahnya lah. Karena waktu Bapak masuk, waktu Bapak sakit 2 tahun. Jadi di situ memang aku udah cari dalilnya gitu. Karena kan beda agama. Jadi dalil apa nih? Maksudnya mau ngapain? Cari dalilnya apa aja yang boleh aku ikut dalam adat istiadatnya, apa aja yang aku nggak boleh. Gitu. Apa yang boleh dan nggak boleh. Akhirnya benar kejadian. Gitu. Ya memang setiap perjuangan pasti punya cerita masing-masing lah. Betul. Pasti ada lah gitu. Ada yang sampai dibuang. Iya, betul. Walaupun misalnya dia udah punya anak, bawa anaknya pulang, di depan pintu pagar tetap diludahin sama orang tuanya. Ada. Ya macam-macam lah. Itu namanya ya kalau boleh tadi bilang jihad ya jihad. Iya, benar. Kitanya tetap mau menghormati orang tua kita, tapi kalau orang tua kita tetap menolak, ya yang kita bisa lakukan hanya tetap bersabar. Nggak boleh terus langsung kita membenci orang tua kita. Biar bagaimanapun kan lewat mereka kita ada di sini ya. Alhamdulillah, waduh, jadi ternyuh juga. Berapa nih tuh? Enggak, santai-santai. Ntar aja kamu. Mau kopi? Enggak. Ada kopi di sini? Udah. Enggak ditawarin lu narasumber? Nunggu habis selesai. Oh, habis selesai. Air putih ada. Label. Aja dong. Itu ke gap. Enggak, kemarin saya taruh botol mineral di sini, ada mereknya, ditanya, itu kodenya di endorse ya kata gitu. Iya. Jadi udah menjalani Islam sekarang udah berapa tahun? Jadi udah 10 tahun lebih ya? Gimana? Nikmat? Kurang nikmat? Alhamdulillah. Dihajar Allah terus. Dihajar. Masya Allah. Dihajar dalam arti apa nih dihajar? Iya. Ujian. Kalau pisau itu kalau mau dipakai ya diasah terus biar tajam. Iya. Emas kalau nggak dibakar ya nggak bakal murni lah. Gitu. Alhamdulillah. Terus selain perjuangan Nona dengan keluarga, dengan teman-teman ada? Misalnya dikucilkan atau dia apa enggak sama teman-teman yang dulu di gereja gitu? Ya nanya aja gitu. Nanya. Ya ada juga yang nyinyir, banyak lah gitu. Jadi aku cari sahabat-sahabat yang seiman, yang nerima, ya harus. Karena kan kita harus milih orang-orang yang soleh. Kayak dia gitu contohnya gitu. Nah, ini sekarang udah ada labelnya ya. Mau ketawa. Tapi orang tahu bentuk botolnya, masalah itu. Masa juga pindahan dulu. Iya. Tapi alhamdulillah kenal Bang Andre kan. Nah. Bang Andre kan istilahnya boleh dibilang sudah jadi pembimbing mualaf nih sekarang jadi ceritanya ini. Cie. Abang mualaf gitu ya. Walaupun para mualaf juga kebangetan juga. Ya, nggak semuanya lah ya. Kebanyakan sih masih bener lah. Cuman ada juga yang memanfaatkan status ya. Ya itulah kebanyakan kan saya itu kan orang yang sangat men-screening. Oh iya. Nah, pada saat saya melihat Nona, saya screening juga walaupun bicara-bicara itu saya screening. Kenal di mana waktu itu di terminal atau di mana? Kebetulan dia. Kebetulan. Iya kebetulan dia viewer saya juga. Oh viewer? Iya. Oh viewer saya juga nggak? Oh ini malah dia tuh
Apa? ngefans banget sama Kodondita. Jangan. Oh iya. Jangan. Nggak boleh ngefans sama saya. Oh, nggak boleh. Kalau mau ngefans kan Nabi Muhammad SAW. Tuh. Jangan saya. Cuma maksudnya tuh sosok capek kok. Kenapa kesel begitu Ya kan? Maksudnya orang tuh seneng Kodondita nih begini gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Suka lihat YouTube-nya juga Ustadz Kainama, Ustadz Bang Kainama, Zuma Bang gitu. Terus merembet lah jadi ke teman-temannya juga. Oke, Satria. Ada yang komen ini? Banyak yang komen tuh. Banyak ya. Nona jangan nangis dong, jadi ikut sedih nih tuh. Jadi ikut sedih tuh. Ya kadang-kadang gimana ya? Kita maunya nggak pengen nangis. Iya, tapi gimana ya? Ya, tapi gimana gitu? Tapi emang kalau ingat orang tua yang udah nggak ada, Nggak bisa Sedih. ditahan. nggak bisa ditahan. Nggak bisa. Karena begitu ingat orang tua, kita ingat waktu kita kecil. Iya kan? Pasti ingat. Yang bikin sedih itu gini kok. Tapi kalau beda agama doa kita nggak tahu. Nggak nyampe. Iya benar. Saya juga dulu gitu. Waktu saya baru masuk Islam, mama saya meninggal dalam keadaan kafir. Saya tanya ke semua ustadz, sampai ke Habib saya. Ya, semua jawabannya sama, doanya nggak nyampe. Itu yang bikin Dan saya sedih. aku nyeselnya taunya pas dia udah nggak ada gitu. Oh, Jadi maaf. Jadi pada saat udah mualaf, belum meninggal. Ya, maksudnya kalau ya dia mualaf kan 2012, bapaknya meninggal baru 2019. kalau orang tua kita meninggal beda agama, doa kita nggak nyampe. Ya gini, pokoknya kita berdoa aja. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hanya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua kita. Masalah nanti bagaimana hasilnya kan semuanya terserah kalau Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Tapi kalau meninggal dalam keadaan kafir nggak ada cerita masuk surga. Kita nggak bilang masuk surga, masuk neraka, nggak bilang. Pokoknya kita cuma minta ke Allah Subhanahu wa taala, minta dirahmati orang tua kita gitu aja. Kan gitu aja. Aku tetap berdoa kok. Iya. Nggak apa-apa, berdoa aja. Saya juga gitu kok sama orang tua. Dan kakak saya pada saat meninggal kemarin itu, saya juga berdoa. Tetap yang masalah diterima atau enggaknya itu Iya. Allah. Nggak usah mikirin diterima apa enggak. Nggak usah mikirin nyampe apa enggak. Ya walaupun semua guru-guru kita bilang nggak nyampe, ya pokoknya kita tetap doain aja gitu. Yang namanya orang tua ya. Kalau nggak ada orang tua kita kan kita juga nggak lahir di sini. Ya alhamdulillah semuanya disyukurin aja. Ya. Namanya sudah jalan Allah ya. Sama teman-teman juga mungkin ada yang begitu ya. Tapi maksudnya secara umum, jadi sekarang sudah nggak ada masalah dong harusnya. Udah 10 tahun kan ya. Udah. Masalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dengan keadaan begitu, Islamnya makin Makin yakin. Makin yakin. Makin. Ada nggak yang mempengaruhi Nona tuh? Udahlah, Balik lagi gitu. Begini. Gitu. Dulu sempet sih baru-baru tuh. Sempet. Ada yang begitu. Malah suruh ceraiin. Udah lu nikah Bus. masih ini. Wani piro gitu. Terus Ya nggak bisa lah gitu. Aku bilang nggak lah gitu. Aku tolak gitu. suratnya gedean. Iya, maksudnya sempet Lagi ditawarin. sedih. Maksudnya sempet ditawarin. Mau kenceng gitu. dicubit baru kenceng caranya. Ada lah godaan-godaan kayak gitu pasti ada. Aku Ada. yakin mualaf-mualaf yang lain juga pasti dan yakin. Ditambah kalau dia diterpa masalah itu, dia merasa kok gini ya gitu. Kadang gini ya, kadang-kadang. Saya ngeliatnya gini. Ada nih mualaf nih belum lama hubungin saya nih. Kok mau minta tolong? Saya harus bayar SPP anak sekolah. Gitu ya. Oh ya, berapa gini-gini. Saya nanya, gimana saudara-saudaranya? Udah, saya juga udah minta tolong sama saudara saya yang lain katanya. Bukan ditolong malah saya dikasih ayat kata gitu. Ya kalau nggak mau nolong udah nggak usah nolong ya. Ngasih ayat gitu katanya. Penasaran ayatnya apaan sih? Ya biasalah. Apa ayatnya? Ya semacam-macam lah. Cuman maksudnya ya kalau udah nggak bisa nolong ya udah gitu, ngapain Iya. harus pakai ayat. Gitu. Betul. Ya, ada yang begitu masih ada. Dua malah sama ibu-ibu, dua-duanya janda pula. Mau bayar anak sekolah pula, dua-duanya sama kasusnya. Beda waktu sebulan lah kira-kira. Kok sama-sama mereka minta bantuan ke saudaranya, bukannya dibantu, pinjemin, malah dikasih ayat gitu. Tapi kebanyakan memang begitu. Iya. Yang kayak waktu saya ceritakan saya mulung itu, saya sempat minta tolong sama kakak saya. Dikasih ayat juga.
kasih ayat enggak, cuma gini, ini adalah resiko kamu. Iya. Resiko kamu sudah mengambil jalan ini. Gitu. Dia cuma bicara kayak begitu, bahwa itulah hukuman dari Tuhan Yesus. Iya. Kalau tiba-tiba giliran begini sekarang, ya kan, datang ke saya. Minta tolong. Lu kasih ayat nggak? Lu kasih ayat dong. Inilah akibatnya. Saya balikin. Lo bener? Jangan. Enggak, cuma saya bilang gini, inilah akibatnya. Nggak dengerin Yesus. Loh, salah nggak saya? Saya nggak bilang, inilah akibatnya nggak dengerin Yesus. Nggak usah lah, kita nggak usah menghakimi. Kita kan nggak usah menghakimi. Kayak kita kan seperti disebut domba yang sesat. Sekarang domba yang balik kandang gitu. Jadi sempat kasih tausiah, ayo. Lu kenapa sih? Domba yang balik kandang. Loh, kalau domba tersesat, kalau udah nggak tersesat kan berarti balik kandang. Kan istilah domba itu kok. Oh iya. Istilah. Kita disebut domba yang tersesat. Nah, terus kalau udah nggak tersesat kemana? Iya, makanya kan dikatakan Yesus juga anak domba kan begitu. Iya. Terus kenapa jadi anak Allah? Harus anak domba dong. Oh iya. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Kita dijelasin Matius 5 pasal 18. Matius 5:18. Orang lagi wawancara ditanyain. Kan dia lagi nangis tuh. Ya udah nangis dulu deh. Gue cariin dulu Matius 5:18. Ditanggapi lagi sama ini kan bukan tanya jawab. Tuh, bukan tanya jawab, ntar aja ya kalau udah selesai ya. Oh iya, sorry Ntar aja ya kalau udah selesai. Nanti ya, kalau udah selesai baru tanya jawab kita sama orang TikTok. Ada lagi yang mau diceritain? Udah. Cukup segitu. Nanti aku berderai-derai lagi. Hah? Berderai air mata. Belum basah kerudungnya. Iya. Tapi ya, alhamdulillah, pokoknya semuanya disyukurin aja. Iya, disyukuri. Namanya orang mau jadi mualaf, mau nggak jadi mualaf, itu semuanya pasti dikasih ujian. Pasti. Ya kan? Cuman kan pemahaman kita nih. Iya. Kalau dulu mungkin waktu masih Kristen mungkin pemahamannya mungkin agak beda ya. Kita sekarang sebagai Muslim, setiap apapun yang kita hadapin, setiap detik hidup kita tuh semuanya adalah ujian. Jangan salah, bahkan ujian paling berat tuh pada saat kita banyak duit. Bener? Kalau nggak ada duit ujian, bener. Tapi itu bukan ujian yang paling berat gitu. Memang kemiskinan dekat dengan kekafiran, betul. Betul. Ya, tetapi kekayaan juga sangat-sangat gede godaannya gitu. Kita pakai nggak nih? Dua-duanya ujian. Ya, dua-duanya ujian. Ya sudah, sekarang kita udah jalanin. Pokoknya kita yang penting mah takwa. Gitu. Takwa berarti kan kita cuma ngejalanin perintah, ngejauhin larangan. Udah. Itu doang. Insya Allah kalau kita bersih, yang kita minta insya Allah dikasih. Ada pesan buat penonton mungkin? Yang belum Muslim? Yang belum Muslim. Bukan non-Muslim ya? Bukan non-Muslim. Yang belum Muslim. Aku aku pesan buat yang mu'alaf aja ya. Pesan berapa? Aku pulang aja deh. Dari tadi ngelap lu. Biar nggak nangis, maksudnya biar nggak nangis. Udah Muslim nggak boleh nangis terus dong. Katanya selama ini nonton video gua. Oh serius? Oh enggak, video gua mah cengengesan ah. Cengengesan ini, nyindir. Ya, silakan. Ya, maksudnya buat yang mu'alaf, yang kemarin tuh juga ada ya, aku lihat yang baru-baru mu'alaf. Jangan pernah jangan pernah menyerah, hidayah udah digapai. Jadi kalau misalkan ada cobaan hidup, itu semuanya manusia juga dicobai di dunia. Jadi jangan pernah menyalahkan bahwa ini akibat daripada kita mengambil sebuah keputusan. Tidak, kita sudah ada di jalan yang benar. Allah menguji kita, itu yang tepat sebenarnya. Ya. Buat yang belum Muslim? Buat yang belum Muslim, ya. Bersegeralah. Oh, bersegeralah. To the point banget. Bersegeralah gitu. Ya, sebentar lagi soalnya udah akhir zaman. Udah akhir zaman. Ya, alhamdulillah pesannya padat, singkat, tegas gitu ya. Bukan mengajak, itu ngajak pemerintah itu kalau begitu tadi bersegeralah. Itu perintah. Oh, perintah sebenarnya. Bersegeralah mencapai hidayah. Ya, kita manusia boleh berusaha, tapi kalau belum izin dari Allah Subhanahu wa taala, mau jungkir balik juga tetap aja. Iya, betul. Ya. Kembali ke fitrah yang dulu. Nah. Ya, alhamdulillah ya. Mohon maaf kalau tadi banyak bercanda.
Supaya nggak sedih. Iya, iya. Saya sebenarnya nggak tahan soalnya kalau ngeliat cewek nangis tuh nggak tahan. Bawanya pengen ngeluarin dompet aja kalau ngeliat cewek. Bercanda. Orang tadi ada komen juga, oh ini lucu ya? Iya, lucu. Bukan, maksudnya, ya gimana ya? Ini kan karena rame mungkin ya. Apa namanya? Kalau sudah mualaf ya seharusnya kita sudah sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Ini serius nih. Saya berpandangan gini. Dengan kita menjadi muslim, seorang muslim, ya, itu sebenarnya kita sedang menerima penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak? Setuju. Itu. Kalau kita dapat penghargaan tertinggi, apalagi yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bukan orang yang paling beruntung di seluruh dunia? Kan gitu. Dan aku percaya Allah itu memang memilih orang. Iya, memang hidayah kan hanya milik Allah. Betul. Jadi kalau orang mau jungkir balik, tapi kalau hatinya dia masih nolak, tetap aja dia akan jadi mualaf. Alhamdulillah ya. Moga-moga cerita ini jadi inspirasi buat para pemirsa ya.